Di sini kita akan membahas mengenai sketch. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Di sini kita akan membahas mengenai sketch. Di sini kita akan mencoba untuk membuat model seperti ini. Oke, kita mulai saja. Jadi kita bisa buat part baru dulu di sini, new part. Lalu kita aktifkan sketchnya. Kita masuk ke sketch dulu. Kita pilih sketch medianya terlebih dahulu. Katakanlah kita pilih front. Kita bisa klik kanan, klik kiri, boleh. Saya klik kanan. Lalu kita masuk ke sketch. Jadi kita sudah aktif dalam posisi sketch dalam front plane. Sekarang kita akan membuat sketch geometri garis. Jadi kita aktifkan command line-nya dulu. Kita bisa klik di sini. Nah, setelah kita aktifkan line, kursor kita berubah menjadi icon line ya. Sekarang kita bisa membuat garis dari tengah atau dari origin seperti ini. Kita klik dulu titik origin. Kita geser. Kita klik di sini, kita geser lagi seperti ini. Nah, lalu kita geser seperti ini. Oke, jadi pada garis yang ketiga ini usahakan dia ada relation perpendicular ya, atau tegak lurus ya, semacam kotak kuning di samping kursor saya ini. Ketika kita klik, dia akan menambahkan relation tersebut. Jadi garis yang akan kita buat ini akan perpendicular dengan ini, atau tegak lurus dengan garis ini. Kita bisa klik. Jadi mengikuti garis bantu kuning ini saja. Kita klik, lalu kita seperti ini. Sama di sini kita akan mengeklik saat dia memunculkan kotak kuning relation perpendicular ya. Jadi dia akan menambahkan relation perpendicular secara otomatis pada garis yang keempat ini terhadap garis ini tentunya. Kita bisa klik saat dia memunculkan kotak kuning tanda relation perpendicular. Lalu kita geser ke sini. Nah, usahakan lurus dengan titik paling bawah ini ya, atau vertikal. Kita bisa lihat garis bantu biru di sini, titik-titik biru ya. Kita bisa klik pada saat titik-titik biru ini muncul. Nah, dan juga ada relation kuning horizontal, itu menandakan bahwa garis yang akan kita buat ini horizontal, dan juga titik terakhirnya itu vertikal terhadap titik yang bawah ini. Nah, jadi semacam ini kita klik, lalu kita geser, kita tutup langsung saja di sini. Untuk mengakhiri perintah line atau pembuatan garis, kita bisa tekan escape ya, atau kita bisa tekan lagi command line-nya ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan command line ini seperti tombol tertekan ya, atau berarti saat ini dia sedang aktif. Sedangkan yang lain ini kan seperti bebas fiturnya. Kalau ini seperti tombol yang ditekan. Nah, untuk mengakhiri command line kita bisa tekan escape atau klik lagi perintah line. Kita klik lagi. Nah, dia sekarang sudah bebas atau sudah off. Semacam itu. Dan kursor kita sekarang sudah kembali normal. Nah, sekarang kita coba lihat automatic relation tadi yang perpendicular tadi tegak lurus. Kita coba klik garis ini. Nah, dia sudah otomatis menambahkan ya perpendicular pertama dan kedua. Nah, kalau kita coba geser titiknya di sebelah sini seperti ini, garis ketiga selalu perpendicular atau tegak lurus dengan garis bawah. Begitu juga dengan garis keempat selalu perpendicular dengan garis yang ini, macam itu. Untuk membebaskan titik yang kita pilih ini, kita bisa klik di luar area atau tekan escape. Nah, sekarang seperti yang teman-teman lihat, di sini ada dua garis dengan beda warna. Ada yang biru, ada yang hitam. Garis yang biru ini menandakan bahwa garis tersebut masih bebas bergerak. Semacam ini kan, kita klik tahan. Nah, oke, lepaskan. Nah, sedangkan garis yang hitam ini sudah fix istilahnya. Jadi cuma bisa bergerak ketika ada titik biru di sini. Nah, jadi dia bergeraknya cuma mewakili panjang saja, ukuran saja, mewakili ukuran. Kita bisa klik di luar untuk membebaskan. Nah, jadi di SolidWorks ada 3 jenis status sketch. Nah, kalau kita bisa lihat di bawah ini ada under define. Itu berarti sketch yang kita buat saat ini masih under define atau masih perlu dilengkapi, semacam itu ya, semacam under construction semacam itu. Jadi masih dibangun istilahnya ya, sketch kita ini masih dalam proses pembangunan. Nah, jadi di SolidWorks ada beberapa status sketch, yaitu under define, fully define, dan juga over define, serta no solution found seperti yang kita lihat saat ini.
sketch kita ini sekarang sedang under define atau masih perlu diproses atau dilengkapi. Nah, jadi sketch ini sudah bisa dijadikan feature 3D sebenarnya, tapi status sketch yang disarankan adalah status sketch yang fully defined atau benar-benar lengkap, ditandakan dengan garisnya ini hitam semua nanti. Untuk membuat status yang fully defined, status sketch yang fully defined, kita bisa memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama ada bentuknya. Bentuk ini kita bisa definisikan dari garis atau sketch geometri yang lain, dan juga relationnya, hubungan kan. Jadi bentuk itu berdasarkan sketch geometri dan juga relation. Nah, semacam ini. Jadi dia tetap tegak lurus terus dua garis ini. Jadi bentuk itu didefinisikan dari sketch geometri dan juga relation. Kedua, untuk membuat sketch menjadi fully defined, ukuran atau dimensi. Kalau kita lihat di sini, dia masih bebas ya, ukurannya masih sembarang. Nah, jadi untuk mendapatkan status fully defined pada sketch, kita harus memberikan ukuran atau dimensi untuk sketch kita. Nah, untuk menambahkan ukuran atau dimensi, kita bisa aktifkan dulu command Smart Dimension di sebelah sini. Kita klik Smart Dimension. Nah, setelah kita klik atau mengaktifkan, di samping kursor kita ada ikonnya Smart Dimension. Berarti kita siap untuk memberikan dimensi. Sekarang kita coba memberikan dimensi pada garis ini. Untuk memberikan dimensi pada garis ini, kita bisa klik garisnya dengan posisi Smart Dimension aktif ya. Kita klik garisnya seperti ini, lalu kita geser dan kita klik lagi sampai muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog Smart Dimension. Di sini kita bisa menambahkan nilai sesuai yang kita inginkan atau ukuran sesuai yang kita inginkan. Di sini kita akan masukkan 25 mm. 25. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai kotak dialog ini. Di sini ada OK, berarti untuk menyimpan nilai yang kita masukkan. Ada cancel untuk membatalkan tentunya. Nah, di sini ada regenerate atau rebuild atau mengupdate. Jadi kalau kita lihat di sini kan dimensi awalnya sebelum kita jadikan 25, 48, sekian. Nah, kita bisa klik ini regenerate atau rebuild untuk memperlihatkan dimensi yang kita masukkan di sini untuk mengupdate ukuran ini. Tapi ini tidak perlu dilakukan karena kita bisa OK dan dia sudah berubah sendiri nanti. Lalu kita bisa lihat sebelahnya ada reverse atau membalik arah. Kita bisa coba. Nah, dia membalik arah ke bawah. Kita reverse lagi. Oke. Nah, di sini ada reset spin increment. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ada dua panah kecil. Kalau kita klik, nah dia tambah value ya, tambah nilai. Dan kita bisa lihat di sini pertambahannya 10 mili. Seperti 55 jadi 65, kalau kita kurangi di sini 55, 45, jadi dia nambah 10 mili. Nah, untuk mengatur pertambahan secara otomatisnya itu kita bisa klik di sini reset spin increment value. Katakanlah kita mau menambahnya 5 mm. Kita masukkan di sini 5 mm, lalu kita bisa enter. Setelah kita tentukan 5 mm pertambahannya, kita bisa coba. Kita klik tanda panah ini kecil ini atas, nah 50. Jadi dia nambah atau berkurang setiap 5 mm semacam itu. Kita bisa lihat juga di sebelah bawah ini ada bar. Kita bisa klik tahan di sini, terserah. Nah, di barnya ini tentunya kita bisa geser. Nah, ini juga untuk increment otomatis tadi. Nah, kita sesuaikan lagi sampai ke 25 mm. Oke. Nah, lalu yang di sebelahnya mark dimension atau tandai dimensi. Ketika ini aktif, dimensi yang ini kita bisa munculkan secara otomatis di gambar dua dimensi nanti, di drawingnya nanti. Ini biarkan default saja aktif. Ketika kita sudah mendapatkan 25, kita bisa OK, save. Ketika kita klik save, feature Smart Dimension masih aktif ya. Berarti kita bisa menambahkan dimensi di tempat lain atau pada geometri yang lain. Katakanlah kita bisa menambahkan dimensi di sini, kita klik garis ini, kita geser ke bawah, kita klik. Nah, kita masukkan dimensi untuk garis tersebut 32. Kita bisa enter juga, enter. Nah, sekarang kita tambahkan dimensi panjang total dari titik ini dengan garis ini. Kita klik, kita geser ke bawah. Nah, kita masukkan panjang total 50. Lalu kita bisa enter atau OK. Nah, jadi dimensi di sini terserah teman-teman. Apabila teman-teman ingin memberikan dimensi panjang total seperti tadi, ya bisa klik titik akhir sama garis awal ini. Atau apabila ingin memberikan dimensi di sini untuk panjang ini, juga nggak masalah. Itu tergantung dari maksud desain atau desain intent teman-teman.
Katakanlah kalau misalkan suatu saat mau mengedit, yang ingin diedit adalah yang panjang ini, ya kita bisa tambahkan ini dimensi di sini tadi. Jadi panjang totalnya nggak usah kita beri dimensi semacam itu. Kalau kita beri dimensi panjang total kan garis ini berarti mengikuti panjangnya, mengikuti panjang total dan juga panjang awal ini, garis awal ini. Jadi itu semua terserah dengan masuk desain dari teman-teman atau desain intent teman-teman semacam itu. Oke, sekarang kita tambahkan lagi dimensi untuk garis yang ini. Kita klik garisnya, geser, jangan diklik dulu ya. Apabila kita geser seperti ini, dia akan sejajar dengan garisnya. Kalau kita geser ke atas, dia akan vertikal. Jadi sesuai dengan arah kursor kita ini dimensinya. Kita ingin memberikan dimensi seperti ini yang sejajar. Kita posisikan dulu kursor kita ke sini, geser, lalu kita klik. Nah, lalu kita masukkan 20 mm. Kita bisa enter atau OK. Kemudian kita bisa menambahkan dimensi sudut antara garis ini dan juga garis ini. Tinggal kita klik garisnya saja yang miring, lalu kita klik garis yang lurusnya, klik, kita geser sesuai dengan dimensi yang ingin kita tambahkan semacam ini kan. Jadi berbeda sesuai dengan arah kursor kita. Kita ingin menggeser dan memberikan dimensi di sini. Kita bisa klik. Kita tambahkan dimensi 125 derajat. Kita bisa masukkan 125, lalu kita bisa OK atau enter. Di sini kalau kita lihat sekarang sketch kita sudah berubah menjadi berwarna hitam semua. Itu artinya sketch kita sekarang sudah fully defined. Kita bisa cek di status bar di bawah ada fully defined. Yang berarti sketch kita ini sekarang sudah lengkap. Sebelumnya kita bisa matikan dulu feature Smart Dimension. Kita bisa klik lagi komen di sini, atau kita bisa tekan escape. Nah semacam ini. Jadi setelah kita tekan escape, kursor kita menjadi normal kembali. Oke, kembali lagi ke status sketch. Jadi ketika kita sudah mendapatkan status fully defined, untuk mengatur sketch geometri yang ada di sini atau bentuk sketch yang ada di sini, itu sekarang sudah berdasarkan ini parameter-parameter berikut, dimensi-dimensi berikut. Jadi nggak sembarangan lagi. Katakanlah ini kalau tingginya kita mau ganti, ya tinggal di double klik saja. 25 nya ini angkanya ini, dimensinya ini, double klik. Nah, katakanlah kalau kita mau ganti 30, ya kita ketik 30, lalu enter, kita OK. Jadi pengaturannya sudah lebih tertata atau sudah by parameter. Kita bisa double klik lagi dan mengembalikan ke 25, double klik angkanya, lalu sampai muncul kotak dimensi seperti ini, dan kita masukkan 25, enter. Oke, itu fully defined sketch. Ada satu tipe atau satu jenis sketch lagi, satu sketch lagi, namanya over define atau sketch yang berlebihan. Di sini katakanlah kita sudah definisikan 50 untuk panjang total dan 32 untuk panjang garis awal. Sebenarnya kita tidak perlu mendefinisikan panjang ini, garis ini, karena dia sudah terbentuk secara otomatis. Coba kita aktifkan Smart Dimensi lagi dan kita tambahkan dimensi di sini. Kita klik garisnya, kita turunkan ke bawah, kita klik. Nah, lalu kita bisa pilih yang Leave this dimension driving. Oke, kita pilih dan OK. Nah, di sini dia muncul status over define, status sketch. Kita bisa escape untuk menonaktifkan Smart Dimension command, atau klik Smart Dimension lagi untuk menonaktifkan. Nah, jadi kursor kita sudah kembali normal. Kita bisa tekan escape sekarang untuk membebaskan pilihan seperti ini. Nah, jadi di sini ada over define sketch, sketch yang berlebihan. Karena kita sudah menambahkan dimensi ini dan ini, kenapa kita harus menambahkan dimensi yang ini juga? Nah, untuk solusinya kita bisa hapus salah satu dimensi dari ketiga ini. Bisa yang ini kita hapus, bisa yang ini kita hapus, bisa yang ini yang kita hapus. Tergantung tujuan teman-teman, tujuan desain teman-teman. Kalau misalkan garis ini selalu fix, ya kita bisa pertahankan ini lalu hapus yang ini. Kalau panjang totalnya yang selalu fix, yang ini yang bisa berubah-ubah, yang panjang garis pertama ini, ya hapus saja yang di kedua, semacam itu. Tapi di sini kita menghapus yang 18. Tinggal kita klik saja dimensi di sini, dimensi 18-nya, klik, lalu delete. Nah, dia sudah menjadi fully defined lagi dan normal kembali. Atau ketika kita klik garis yang ini, lurus ini, nah kita tambahkan coba relation horizontal. Tapi kita lihat di sini sebelumnya sudah ada relation vertikal ya untuk garis ini. Kalau kita tambahkan kalau kita tambahkan relation horizontal, nah dia juga akan menghasilkan no solution form. Itu artinya garis ini bingung, sketch geometri garis ini bingung.
dia sudah dijadikan vertikal kok sekarang ada horizontal, dia bingung mau pakai yang mana ini. Nah, kalau kita lihat dari sketch geometri atau model kita saat ini ya, yang memungkinkan adalah yang vertikal. Yang horizontal ini warna merah, atau keterangannya di bawah ini item is unsolvable, tidak dapat diselesaikan. Kalau yang masih warna hitam ini item konflik ya, jadi dia konflik dengan yang warna merah. Nah, jadi kita harus pilih salah satu, jangan mau dua-duanya, kan bingung. Kalau ada seperti ini sebaiknya kita bisa hapus yang warna merah relationnya ya, jangan geometrinya, kita hapus relationnya ini, kita klik yang horizontal line relation lalu kita delete. Nah, dia sudah kembali ke fully defined sketch lagi, normal lagi. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa status sketch, ada yang underdefined, fully defined, overdefined, dan no solution found. Untuk recommended status sketch yang kita butuhkan adalah fully defined atau seperti ini yang hitam semua garisnya. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai underdefined sketch status juga nggak apa-apa, tapi lebih baik menggunakan yang fully defined atau yang sudah lengkap semacam itu, karena takutnya apabila kita menggunakan underdefined semacam ini karena seperti ini. Saya buat lagi sketch geometri acak, saya escape. Nah, kalau underdefined kan dia masih bergerak bebas, jadi ketika kita nggak sengaja menyenggol kursor kita, dia akan merubah bentuknya atau dimensinya macam itu, jadi nggak valid lagi bentuk kita. Makanya kita direkomendasikan untuk menggunakan fully defined sketch. Nah, jadi untuk mendapatkan status fully defined tadi ada 3. Yang pertama kita atur bentuknya dengan bantuan relation seperti ini tadi. Nah, oke. Nah, supaya bentuknya sudah fix, kemudian kita tambahkan dimensi atau ukurannya seperti ini kan. Nah, setelah bentuk dan dimensi sudah kita tambahkan, untuk mendapatkan status fully defined kita bisa mengatur posisinya. Katakanlah kita buat garis saja, line, kita klik di sini command line, lalu kita klik seperti ini, kita buat garis seperti ini ya, garis lurus horizontal, lalu kita escape untuk menonaktifkan command line. Kursor kita sudah balik normal. Nah, sekarang bentuknya udah dapat garis lurus sini. Sekarang untuk menjadikan fully defined, tambahkan dimensi, smart dimension, klik. Nah, kita bisa klik seperti ini, 30 katakanlah, 30 mili, lalu bisa oke, enter. Lalu kita bisa escape untuk menonaktifkan smart dimension. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat bentuknya, sudah dapat ukurannya. Nah, tapi kok masih biru, masih underdefined, karena ada poin ketiga, yaitu posisinya terhadap origin atau terhadap geometri yang lain. Jadi posisi sketch geometri ini, kalau kita bisa klik tahan ini dan geser, dia kan masih bebas bergerak posisinya, tapi bentuknya sudah fix dan ukurannya sudah fix. Tinggal yang terakhir posisinya tadi terhadap origin ini atau terhadap sketch geometri yang sudah ada. Kita bisa klik di luar untuk membebaskan pilihan titik ini. Untuk menentukan posisinya ya kita bisa tambahkan dimensi atau tambahkan relation. Di sini kita bisa menggunakan smart dimensi dulu untuk menentukan posisi ini di garis ini. Smart dimensi kita aktifkan, katakanlah garis ini kita klik titik ini dan juga ini garis yang bawah ini terus. Nah, kita geser, posisinya 20 mili, nah, dari samping kiri. Oke, dan dari garis ini dan garis bawah ini kita klik geser, nah, katakanlah 40 mili. Seperti ini, kita bisa enter. Kita nonaktifkan feature smart dimensionnya, kita escape. Nah, sekarang kursor kita sudah normal dan garis kita ini sudah hitam atau fully defined sekarang. Atau selain menambahkan dimensi, kita bisa hapus dulu dimensinya yang 20 dan juga 40. Kita bisa tambahkan relation, katakanlah titik ini mau nempel di titik ini, kita bisa klik titik yang ini, lalu kita tekan kontrol untuk memilih lebih dari satu item, tekan kontrol, lalu kita pilih titik yang ini. Jadi sekarang kita sudah memilih 2 titik, kita lepaskan kontrol ya. Jadi kita sekarang sudah memilih 2 titik, titik yang ini dan juga titik yang ini. 2 titik yang kita pilih ini kita mau apakan? Nah, di sini ada pilihan relationnya, kita mau horizontalkan atau vertikalkan atau flip atau merge. Nah, di sini berhubung kita mau posisikan garis ini, kita bisa gunakan yang merge atau menggabungkan. Nah, semacam ini, jadi dia sudah merge atau sudah gabung. Nah, dan status sketch kita sudah fully defined.
Jadi tadi untuk mendapatkan sketch fully defined, kita bisa atur bentuknya, sketch geometrinya menggunakan bantuan relation. Kita bisa sesuaikan dimensinya, yang kedua menggunakan smart dimension tadi atau ukurannya ya. Dan yang ketiga, kita tentukan posisinya terhadap origin atau geometri yang sudah ada dengan bantuan relation ataupun dimension, semacam itu. Jadi untuk mendapatkan sketch fully defined ada 3 poin yang harus kita perhatikan, semacam itu. Nah, sekarang kita bisa escape dulu untuk menonaktifkan properties ini. Nah, kita bisa klik garis yang ini yang terakhir kita buat, lalu kita delete. Kita cuma butuh yang ini saja. Setelah kita mendapatkan sketch seperti ini, kita akan menjadikan sketch ini sebagai bentukan 3D atau memberi ketebalan pada sketch ini. Setelah kita selesai men-sketch, kita bisa keluar dari posisi sketch dengan cara ini tadi kan, exit edit sketch. Jadi kita keluar dulu dari sketch, kita bisa exit edit sketch. Nah, kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini. Nah, jadi sekarang kalau sketchnya dalam kondisi bebas dan berada di luar sketch, dia berwarna abu-abu. Kalau sketchnya dalam kondisi terpilih atau terselect, kita klik dulu sketch 1 ini. Nah, dia warnanya hitam. Jadi untuk membebaskan pilihan ini kita bisa escape ya, atau kita klik lagi, atau bisa klik di luar area ini, di grafis area ini. Nah, jadi dia bebas. Sekarang untuk mengedit sketch yang ini yang sudah kita keluarkan tadi, kita bisa masuk ke sketch 1 ini, klik kanan atau klik kiri. Saya coba klik kanan. Nah, di sini ada pilihan edit sketch. Kita bisa masuk, kita klik ya. Nah, di sini kita sudah masuk kembali ke posisi sketch. Kita bisa lihat status barnya, originnya warna merah, dan juga ini ada perintah exit edit sketch. Berarti kita sekarang sudah posisi sketch karena kita tadi pilih edit sketch. Untuk mengeluarkan sketch ini ya kita tinggal klik ini exit edit sketch, semacam itu. Atau untuk mengedit sketch ini, nah kita bisa klik salah satu garis yang mewakili sketch ini. Bisa garis mana saja ya, kita bisa klik kiri atau klik kanan, tapi kita usahakan klik kanan dulu untuk yang pertama, klik kanan. Nah, lalu kita bisa pilih yang ini, edit sketch. Nah, dia sudah masuk lagi ke posisi sketch. Kita bisa keluarkan exit edit sketch di sini. Nah, jadi untuk mengedit kita bisa klik di sini, klik kanan atau klik kiri, lalu masuk ke edit sketch, atau kita klik di luar area dulu, atau kita klik garis yang mewakili sketch 1 ini, katakanlah garis ini atau ini, sama aja. Kita bisa klik kanan atau klik kiri, lalu kita masuk ke edit sketch, semacam itu. Kita klik di luar untuk membebaskan. Kemudian setelah sketch kita jadi, kita bisa tambahkan feature 3D. Di sini kita akan masuk ke command manager features. Kita akan menambahkan ketebalan dengan menggunakan feature extruded boss atau base. Kita bisa klik featurenya extrude boss or base. Nah, setelah kita aktifkan feature extrude boss or base, sekarang kita tinggal memilih sketch yang akan kita extrude. Mana nih sketchnya? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa expand, klik tanda panah kecil ini. Kita bisa pilih sketch 1, klik, atau kita cancel dulu ya. Kita bebaskan pilihannya dulu, klik di luar area, atau kita bisa klik extrude boss or base, aktifkan featurenya dulu. Kalau tadi kan kita memilih di sini, atau kita bisa memilih salah satu garis yang mewakili sketch 1 ini, sama seperti yang tadi. Kita katakanlah pilih salah satu garisnya yang ini yang mewakili. Nah, dia juga otomatis memilih sketch 1. Jadi terserah kita bisa memilih dari sini, atau kita bisa pilih salah satu garisnya yang mewakili sketch tersebut. Oke, di sini saya akan menambahkan ketebalan 6 mili. Di sini kan defaultnya 10 mili, kita bisa klik di sini atau blok. Nah, kita masukkan 6 mili. Setelah kita masukkan 6 mili, kita bisa klik di luar area seperti ini untuk melihat previewnya yang kuning-kuning ini. Klik lagi. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi ketebalan 6 mili previewnya. Setelah kita oke, kita bisa centang ini, klik yang oke ini di sebelah sini, atau bisa klik oke yang di sebelah kanan, sama aja, atau bisa enter. Kita coba klik yang oke. Nah, setelah kita klik oke, kita sudah mendapatkan bentukan 3D sepanjang ini. Kita bisa putar, klik kanan scroll dan geser muter seperti ini. Nah, lalu kita bisa Ctrl 7 untuk menampilkan view orientation isometric. Klik view orientation isometric, atau kita Ctrl 7.
klik di luar area dulu untuk membebaskan. Ctrl 7. Nah, semacam ini tampilan isometriknya. Setelah kita mendapatkan 3D model semacam ini, kita bisa save. Tentukan folder save-nya di mana ya kan. Kita bisa save. Katakanlah di sini saya menentukan foldernya di sini. Kita bisa save dengan nama plate. Kita kasih nama plate. Ini biarkan save as tipenya standar 4 ya. Lalu kita bisa tekan save. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya komentar, punya sanggahan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.